Saya berbahagia sekali bisa hadir di sini di tengah kawan-kawan sekalian. Saya yang minta supaya saya ngisi di sini. Pokoknya kalau sampai nggak dibolehin ngisi saya ngambek aja. Posternya muncul di Facebook. Saya langsung negur Dewa, Gomet, pokoknya semua tim Bani Israel saya tegur lah ya. Ya. Ini emang timnya BS itu kan Bani Israel ya. Ini kok aku nggak ngisi nih, gimana ceritanya? Nah, Dewa itu ingat memang di pekan ini saya di Malang, grounded business coaching dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Dewa kira hari Minggu saya masih di Malang. Saya bilang kalau saya boleh ngisi di BS, saya akan ambil flight subuh, gitu. Jadi saya 5 hari coaching, pagi sampai malam. Kemarin selesai Sabtu sore, malamnya ngisi fashion, Genpro. Jam 10 malam, setengah 11 malam, ada pengusaha Malang yang omsetnya 300 juta sebulan, tapi cashnya nggak ada. Minta dirapiin neracanya, cash flow-nya, cara postingnya. Jadi dia akuntannya sama timnya ngumpul di Batu Malang Ria Jenaka. Coaching klinik sampai jam 1 pagi. Ya. Tapi Anda nggak perlu, cukup beli Melvin. Ya. Ya. Coaching klinik sampai jam 1 pagi, kemudian dari Malang ke Surabaya jalan darat jam 3 pagi. Flight jam 5.25. Flight penerbangan saya jam 5.25. Surabaya Bandung. Surabaya Bandung. Nah, akhirnya ini hati-hati bocor. Ini Bani Israel milih hotel memang wis ya, dramatis. Suara saya tapi terdengar jelas ya. Kita ini penjual, seller, tidak boleh bergantung sama situasi ya. Kecuali koneksi internet. Kayaknya kalau koneksi internet nggak ada ya repot juga ya. Oke kawan-kawan sekalian, jadi tadi baru nyampe Bandung jam setengah 7 pagi. Saya ke rumah orang tua saya dulu, kemudian tidur di jalan nyampe ke sini. Saya happy banget. Saya berbahagia banget di awal-awal ini bisa sharing di Billionaire Store. Karena apa? Menurut saya Billionaire Store ini bukan sekedar bisnis loh. Menurut saya dia adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada anak muda gak ngerti apa-apa, masih dengan konten diri yang sederhana, jualan buku 50.000, terus bikin bisnis Billionaire Store. Dasmu, your head, ya. Matamu, your eyes. Dan itulah Mas Deweka Prayoga ya. Tepuk tangan buat Kang Dewa ya. Nggak jelas opo isinya, nggak jelas waktu itu. Jual 50.000, 7 kesalahan fatal para pengusaha, dan dia adalah pelaku utamanya. Nyari-nyari reseller, bikin buku meledak omset BlackBerry, meledak omset, yang dijual ya peledakan omset itu yang dijual. Dan itu konflik dan isunya menyerang dia begitu luar biasa. Dan dinamain Billionaire Store. Reza dan Mirza semua mencibir. Semuanya mencibir. Wah, aku saksi mata, semuanya mencibir. Makanya aku ngeliatin teman-teman ya, Billionaire Store bisa gathering di hotel yang ada kolam renangnya. Haru aku. Walaupun airnya setengah dari kolam, aku haru banget. Haru apa? Karena ini bisnis dulu dikecilkan, gak ada yang mau, dihina. Mas Dewa keliling ke semua tokoh, semuanya meragukan. Aku juga, cuma aku gak ngeliatin. Aku tetap aku dukung, tapi dalam hatiku kayak apa gitu. Kayak apa gitu. Piye aku gitu. Tapi aku gak mau nunjukin, tapi aku meragukan juga waktu itu. Beneran. Namain Billionaire Store, nggak lama Billionaire Coach. Opo
billionaire coach. Tapi itulah ya, kita sedang berhubungan dengan Allah yang maha membesarkan, Allah yang punya ketinggian ya, Allah yang memang tidak ada batasan, Allah yang bisa dimintain tolong. Dan walaupun dewa itu keras gitu ya komennya, dasmu gitu, dikritik dikit diblok gitu ya. Coba kamu kritik dewa kalau mau coba, diblok langsung. Makanya aku nggak berani. Ya Robbi, pelan-pelan aku mulai ngelihat pelan-pelan sampai akhirnya bisa beli umroh 3 seat. Itu berarti udah punya duit. Tuh, kok bisa beli umroh hari ini? Ngomong sekamar sama Mas Mirza, ternyata sudah hampir 1 miliar sebulan. Tepuk tangan ya buat Billionaire Store. Jadi doa bilioner, billion, miliar. Kalau million, juta. Billion, miliar. Doa. Mungkin malaikat kesel juga. Billionaire Store, ya wes lah, catat gitu, mungkin gitu juga. Akhirnya saya juga nyerah. Mas, ayo kita bikin sama-sama. Dewa itu buat Melvin kayak mau nggak mau. Aku sekalian dendam ke Sumat di sini ngomong. Ayo Wak, kita bikin. Ayo kita ketemu. Kalau nggak ada outputnya aku nggak mau ketemu. Yang jelas-jelas saja aku mau ketemu. Lu kurang ajar. Akhirnya Mas Dewa bilang oke, Melvin, kita bangun sama-sama Billionaire Coach. Lama-lama muncul easy copywriting. Gara-gara Facebook. Yang gara-gara Facebook dan gara-gara buku itu juga rusuh ya, Billionaire Store ya. Anda juga ikut rusuh semua. Sampai tadi testinya itu testi trauma. Ya kalau bisa Billionaire Store berkembangnya bertahap, jangan langsung. Loh ini jarang-jarang reseller begitu gitu. Aku kalau ketemu gathering di mana-mana pasti kawan-kawan sekalian, kita yakin go, triple, go, double, gitu-gitu kan. Ini gathering reseller, kalau bisa kita bertumbuhnya jangan terlalu kencang. Jadi kita juga berkesesuaian. Ini kok testinya testi trauma. Ya. Ndak opo, raopo. Tepuk tangan buat Anda. Rasa sakit yang tidak membunuhmu menguatkanmu. If it didn't kill you, it will make it you stronger and stronger. Terserah bahasa Inggrisku apa ini. Suka-suka. Jadi kawan-kawan, sekarang teman-teman harus tahu bahwa Billionaire Store ini nggak sekedar Billionaire Store. Menurut saya ini 7 keajaiban dunia. Ada orang punya utang 7M malah mikir saya pengen menyejahterakan banyak orang. Ini utangnya 7M loh. Saya ingin menyejahterakan banyak orang. Saya ingin bantu banyak orang. Saya ingin bantu UKM jualan. Kalau ada yang tahu utangnya, your head, dasmu, ya kan ya. Your face, gitu kan. Your mouth, cangkemmu, gitu kan. Ini akibat dikos sama Dokter Fahmi jadi begini nih. Jadi kawan-kawan sekalian, kita ini luar biasa 7 keajaiban dunia ya. Kawan-kawan harus banyak bersyukur. Dan apa yang dilalui Mas Dewa di awal-awal, supaya teman-teman besar, harus teman-teman lalui. Mana bukuku? Udah DP, udah bayar, udah transfer, di mana? Udah 1 bulan. Wah, rusuh. Anda lumayan masih digituin, Mas Dewa bolak-balik kantor polisi. Tapi karena memang bisnis ini hadir begitu, maka begitulah adanya. Maka jangan heran ya, CEO keke dengan besaran ratusan ribu potong per bulan, brand nasional ya, mau jauh-jauh minta datang ke sini. Karena apa? Karena saya ingin selalu ada energi ketika saya ngumpul sama teman-teman Billionaire Store. Tepuk tangan buat Billionaire Store. Selalu ada keharuan, selalu ada energi. Tanya sama Dimas, sama teman-teman nih. Aku sampai malam mandi udah gak berbentuk muka. Capek, coaching sampai jam 1, tidur di bandara. Capek banget. Di mobil itu aku pokoknya gak sadarkan diri tuh.
sampai jam setengah 1. Tapi begitu ketemu teman-teman, begitu ngelihat kembaranku, aku jadi strong lagi gitu. Ya, kita doakan yang baik-baik buat kita semua, amin. Ya, tepuk tangan buat sahabat-sahabat sekalian. Mungkin sekarang kita posisinya, ini mimpi Mas Dewa ya, berbagi komisi. Sampai dapat komisi berapa jual buku? 25%, 35%, 25%. Tergantung, rata-rata komisi reseller dapat berapa? 30%. Mas Dewa bilang, kalau aku jualan di toko buku, jualan di kanal yang sudah ada, aku harus berbagi sama mereka, dan mereka sudah kaya. Ini nih obrolannya sama Mas Dewa. Dan mereka sudah kaya, tapi aku mau bangun kesejahteraan di teman-teman reseller, biar muncul orang kaya baru. Berarti kalau kita billing 1 miliar, billing selling 1 miliar, komisi sampean 300 juta, all in, betul? Kalau billing sampean, billing Billionaire Store 5 miliar, berarti kesejahteraan untuk reseller berapa? 1,5 miliar. Dan saya yakin, insya Allah ke depan, setelah Mas Dewa membuktikan gara-gara Facebook 15.000, Melvin 800, SBDKK nyontek aja 1.500, nyontek gitu, nggak lengkap ilmunya, cuma gaul-gaul gitu aja. Insya Allah akan banyak nanti tokoh-tokoh kayak Kang Randy, dan akan mepet ke Billionaire Store dan akan menjual kontennya lewat Billionaire Store. Ya, tidak akan ada tokoh yang berani menjual buku ke Gramedia, dia akan mepet ke Billionaire Store. Tidak akan ada yang bikin course online atau macam-macam konten kecuali dia lewat Billionaire Store. Sabtu hari korban, Randy Saputra korban. Lain itu siapa? Yang lain, marketing lain? Dika, korban. Instagram ada ya, Diko, korban juga. Semuanya sudah mepet ke Billionaire Store, dan saya yakin akan ada sosok-sosok yang kemudian mepet ke sini. Ini ya. Oke, ya itu dia semangatnya ya. Baik, kawan-kawan sekalian, kita akan mulai. Hari ini saya akan mulai dengan satu tema sederhana. Ya. How to be a great seller. Coba ulangi. How to be a great seller. Atau bagaimana Anda bisa jadi seorang penjual yang hebat. Dan saya nggak cuma ngomong, affiliate NCW nomor 1, cie. Iya kan? Mayer Copywriting aku tak gondol 38 juta dari Dewa, 34 juta dari Dewa, 104 sales, alhamdulillah, 105 kalau nggak salah. Ya, nah kawan-kawan sekalian, how to be a great seller, ya, ada 3 kekuatan besar. Oh boy, slang. Ada 3 kekuatan besar. Yang pertama adalah fundamental diri. Apa? Fundamental diri. Jadi yang pertama yang harus Anda punya sebagai reseller adalah memang fundamental diri Anda. Siapa diri Anda dan seterusnya itu harus kuat. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah Anda harus punya namanya fundamental bisnis. Jadi Anda harus ngerti yang Anda lakukan ini adalah bisnis. Ya. Dan yang terakhir adalah fundamental eksekusi. Ada berapa fundamental?
Fundamental apa? Diri. Fundamental apa? Eksekusi. Fundamental apa? Bisnis. Maaf. Fundamental diri, fundamental bisnis, lalu kemudian fundamental eksekusi. Saya ingin masuk pada fundamental diri ya, terlebih dahulu. Kenapa saya bilang fundamental diri ini begitu penting? Teman-teman sekalian, saya bisnis coaching kemarin. Di mana saya bisnis coaching? Coaching on location di sebuah perusahaan mobil India, Tata Motor. Jadi Tata Perdana di Malang. Saya ngisi di sana. Lalu saya ketemu dengan kawan-kawan sales. Begitu saya bilang begini, "Oke mas, goal kamu apa?" Saya nanya sederhana, "Goal kamu apa untuk menjadi sales ini loh?" "Goal saya tetap jualan." Nah gitu. Lemes, nggak punya alasan hidup. Oke. Jadi kalau Anda mau jadi sales yang benar, Anda harus selesai dulu di diri Anda. Apa maksudnya? Untuk apa kita hidup di bumi ini? Ngapain? Harus selesai dulu. Artinya apa? Sales itu nggak boleh banyak galau. Sales itu harus fit dengan pilihannya. Anda rata-rata mungkin bisa dapat penghasilan di Billionaire Store 3 juta, 4 juta. Atau bahkan ada yang tembus sampai 7 juta, 8 juta. Teman Anda jadi karyawan 3 juta, 4 juta, lebih rendah daripada Anda. Misalnya begitu. Lalu teman-teman Anda terus ngolokin Anda gitu, ngejek. Bisnis kok online, Facebookan gitu. Kalau kita nggak punya konsep diri, galau. Ngerti nggak ini maksudnya? Ya ampun, gak ada kerjaan lain tak? Lini masa isinya GGF aja dari pagi sampai malam, gitu kan? Kalau kita gak punya konsep diri, patah. Apa yang bisa menyebabkan Mas Dewa begitu lenturnya jualan? Dengan hutang 7M. Begitu nyamannya jualan. Jualan dikit di Twitter, ditagih orang. Ini gak gampang loh. Sama kayak Anda ngomong GGF terus di bawah nanya, "Bukuku mana?" Perasaan kita gimana? Jantung kita rasanya dari dada ini turun ke dengkul. Ngerti gak maksudnya? "Bukuku mana? Sudah 2 minggu." Ada yang ngomong penipuan lah, ada yang minta refund lah, minta apalah, berat sekali. Tapi kalau konsep dirinya selesai, jalan, enak gitu loh. Apa konsep diri itu? Saya mau ngapain? Coba lagi. Saya mau ngapain? Saya mau kemana? Coba. Saya mau kemana? Saya mau raih apa? Itu konsep. Makanya di sini saya sering pakai ya. Saya berbagi ilmu dengan kawan-kawan pakai ilmu grow. Goal kita apa? Realitasnya seperti apa? Opsi-opsi pilihannya seperti apa? Dan winning actionnya mau gimana? Tuh. Itu konsep. Harus punya goal, harus punya cita-cita. Harus selesai dulu di titik personal. Jadi reseller, bisnis jualan baju, jadi affiliate, jualan siomay, jadi terapi, jualan flash disk, itu hanya cara meraih goal. Sepakat? Tapi yang selesai goalnya dulu. Dan Mas Dewa sering bilang, kaku pada goal. Itu konsep fundamental diri. 10 juta per bulan, jelas terukur. 10 juta per bulan di bulan September, jelas terukur. 100 sales mahir copywriting. Juara speed contest walaupun nggak juara kemarin. Ya.
Cuma juara 3. Itu terukur. Sekian. Ini saya lagi ngejar ini. Kita tumbuh natural. SBDKK kemarin promo pertama 957, sekarang member bayar 1.500. Jadi sudah nambah 550. Saya target 4.000 sampai akhir 5 September. Omset 892 juta. 4.000 kali 198.000. Pokoknya harus. Saya ngeliat affiliate juga begitu nggak closing cepat putus asa beberapa orang. Oh, gimana nih? Akhirnya ketemu sama teman-teman online travel. Satu orang punya member 20.000, satu orang punya member 5.000. Sudah deal kemarin di Malang. Oke, tak jualin. Mas Randy tak jualin, ayo Mas Randy. Dapat lagi waiting list dari Melvin 700. Oke, kita coba migrasi. Jadi goalnya harus jelas, fundamental diri. Coba ulangi apa? Berapa goal? 15 juta. Nah, 15 juta. Harus kita pahami. 15 juta. Fundamentalnya. Oke? Clear ya? Jadi kalau Anda punya tujuan, gini loh, kalau Anda punya tujuan, apa yang orang lain omongin itu, udah enak aja lah, nggak usah terlalu banyak diambil hati. Toh, kalau kita sukses, kita nggak bagi saham ke mereka, bener nggak? Dan pada akhirnya mereka juga akan nyalamin kita kok. Saya ngelihat sendiri orang-orang yang dulu itu kesel sama Mas Dewa, meremehkan Mas Dewa, sekarang malah mendekat. Yang gila lagi, yang dulu nagih brutal ke Dewa, sekarang malah ngajak kerjasama. Loh, ini kan kebalik-balik dunia. Dulunya marah-marah sama Dewa, sekarang balik juga kok. Dan memang itu Allah karuniakan Dewa empatinya kecil, biar nggak baper. Empatinya nomor 40 di karakteristik diri. Alhamdulillah, nggak kayak kita ini loh. Lagi jualan gitu, cie kurang duit, hapus postingannya. Ya. Nge-broadcast GGF, broadcast. Ya, begitu temen langsung ngomong, aku blok ya, jualan, patah hati kita. Akan ada yang menolak, akan ada yang meninggalkan. Sudah. Dewa tuh senang saya Dewa ditanya tentang milis. Mas, kalau kita nge-broadcast email ke listing, kalau mereka unsubscribe gimana? Kalau mereka berhenti berlangganan gimana? Seneng saya dengan bahasanya Dewa itu waktu di Kopdar Yubi. Email itu seperti taman hiburan. Orang masuk taman hiburan pasti keluar. Dan kita nggak usah terlalu baper kalau orang itu keluar taman hiburan. Sayang, pantes. Di blok nggak usah baper. Nanti kalau kita kaya, dia buka lagi blognya, tenang aja. Karena apa teman-teman sekalian? Ini fundamental. Ketika kita itu nggak sukses, kita ngomong yang benar, maka hal yang kita ungkapkan benar itu akan terasa salah. Sekali lagi aku ungkapkan, kalau kita itu nggak sukses, nggak membuktikan pencapaian diri, maka apapun yang kita katakan, walaupun benar, itu akan terasa dan terlihat salah. Setuju enggak? Tapi kalau orang itu sudah sukses, se-error-errornya yang dia ungkapkan, ini makanya ngingatin ke Dewa juga ya. Kalau kamu sudah bisa membuktikan 1M, 2M, jualan buku sampai 10.000, 15.000, kamu mau ngomong salah aja, terlihat benar. Ngerti nggak maksudnya? Jadi konsep diri, tidak boleh baper di jualan ini. Ya ampun, bisnisnya nggak keren banget, reseller. Ya sudah, begitu loh. Kenapa? Yang jualan aku, yang beli orang lain, bukan kamu, kamu yang komen. Ya sudah. Kalau kamu nggak tahan, blok, selesai. Kayak Mas Dewa gitu loh, ringan. Soalnya semua yang di blog Mas Dewa tuh curhat di kolom komen saya. Mas Randy, aku diblok sama Dewa, tolong dibukain. Loh, lapor ke aku, memang aku sekretaris pribadi. Jadi gimana Mas Randy mau ngeblok aku juga nggak? Loh, kenapa?
Aku ngapain ngeblok kamu gitu loh. Aku ini kan mau jadi presiden, gak boleh banyak ngeblok orang gitu loh. Harus merajut bangsa, ya kan ya. Harus ada di mana-mana. Yubi ada, TDA ada, Genpro ada. Ya, ini juga kan berapa suara nih udah nih, lumayan. Ya. Oke ya. Fundamental dirimu selesai. Apa maumu? Saya jadi CEO, ada yang komen. CEO kok nulis-nulis di Facebook kayak kurang kerjaan aja, biarin. CEO kok bikin-bikin video kayak artis-artisnya aja, biarin. Saya baru biarin gini setelah di-coach sama Mirza. Dulu baper banget. CEO kok nulis-nulis, nggak nulis. CEO kok tampil-tampil, nggak tampil. CEO tuh urusin buku, urusin baju, nggak usah jualan buku, nggak jualan. Sekarang saya saya acuhkan tuh. Tapi setelah melek finansial kita 500.000 view, setiap kemana-mana, ini artisnya nih, gitu. Saya tiap ketemu orang disalamin, loh mas ini yang ayam kampung kemarin itu loh. Oh, ayam kampung. Loh ini ayam kampung yang kemarin itu ya. Saya baru daftar coaching ke seorang coach terkenal di Indonesia. Teman saya yang rekomendasiin, terus dia ngomong secara pribadi, itu Mas Randy mau ikut. Mau ngapain dia ikut? Loh gitu udah takut duluan. Dia kan sudah ngerti, mau ngapain ikut? Apa maksudnya? Saya takut nanti di kelas diuji-uji itu diliatin tuh. Ya Allah, lihat. Saya sekarang setiap hari hampir menemukan, Mas jadi agen di Keke gimana? Bahkan ada distributor reseller merek besar, agen merek besar yang dia anak-anak juga, menguasai Makassar, menguasai Sumatera. Tadi malam ketemu sama saya gara-gara saya suka nulis di Facebook. Jadi hati-hati itu buku emang keramat banget itu gara-gara Facebook itu. Karena saya melakukan. Ketika saya punya tujuan, branding dengan personal. Angkat merek dengan personal. Safira boleh pakai Laudia Cynthia Bella. Ya. Mereka boleh pakai Citra Kirana. Lah kan ke ini saya nggak cocok begitu DNA-nya. Saya di Halim Perdana Kusuma ketemu Laudia Cynthia Bella, nggak berani ngomong. Bunda Tika sudah bilang, Randy, ada Laudia Cynthia Bella, cepet itu. Kan Rangga di luar, Rangga ngelapor ke grup. Siap-siap Syekh, ada Laudia Cynthia Bella, pendekatan, kita ngomong untuk model apa segala macem. Saya ngelihat dia masuk aja terpaku. Ya emang soleh kan dalamnya, jadi nggak bisa gitu. Aduh. Jadi nggak cocok gitu loh kalau kita pakai model, pakai apa, nggak cocok gitu. Kita pemotretan anak-anak gitu loh. Begitu ketemu model beneran kita ngomong aja susah gitu kan, nggak pas gitu loh. Ya udah akhirnya personal branding saya nulis di Facebook. Setiap saya nulis bawahnya pasti ada Randy Saputra, CEO Keke Busana. Randy Saputra, CEO Keke Busana. Diejek sama Dewa. CEO yang menyamar konsultan yang menyamar jadi CEO katanya gitu ya. Business coach yang menyamar jadi CEO. Oke. Konsep diri, coba sama-sama goal hidup. Coba ulangi apa? Goal hidup. Nah, terus yang berikutnya adalah fundamental dari bisnis. Kemarin di coaching ada yang nanya begini ya, sama saya, sebetulnya sama forum, tapi akhirnya saya yang jawab. Pak, coach, bisnis ini sebetulnya kita bela apa sih? Bela duit, bela bisnis, bela apa sih? Apa yang dibela? Rasanya kok nggak selesai-selesai. Saya ketemu Banafut, Pak Fajrul Imtihan, ngomong, Mas, aku kemarin pas iktikaf itu kok ngerasa dunia aja. Ngoyo aja gitu loh. Padahal omset baru 300 juta, belum kayak Garuda Food gitu loh. Kalau posisi sudah orang terkaya nomor 1 di Indonesia, aset 270 triliun misalnya begitu ya, ngomong gitu saya kira masih wajar. Ini masih 300 sekian juta, ngerasa bersalah ketika bisnis. Maka kita coba lihat fundamental bisnisnya. Coba sama-sama. Bisnis berasal dari bahasa Inggris. Ketika saya ngomong it is not your business, apa artinya? Apa artinya?
It is not your business, berarti ini bukan apa? Urusanmu. It is not your business, berarti bisnis itu sebetulnya urusan. Bisnis itu urusan, mengurus. Mengurus siapa? Mengurus masyarakat, mengurus market. Kalau market kamu urus, kalau market kamu bantu, dia mau ngasih uang, itu substansinya. Jadi bisnis itu apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bisnis itu pengelolaan kehidupan. Ada yang perlu diurus transportasinya, lahir Lion Air, lah terus, ya kan? Ada yang butuh buku, lahir percetakan. Ada yang butuh rekreasi, lahir hotel dengan kolam renang setengah isi air, ya kan? Ada yang butuh baju, lahir Salihah hijab, wah harus nih corporate selling, ya kan? Lahir Salihah, lahir Keke, gitu. Ada yang butuh edukasi, lahir para coach, para pelatih, para trainer. Ngerti gak nih maksudnya? Paham ya kawan-kawan ya? Maksudnya gini loh, bisnis ini bukan sesuatu yang berdosa. Bisnis ini ibadah gitu loh, Bang. Nolong orang, apa urusan? Coba lagi apa? Anda fundamentalnya harus selesai dulu. Jadi saya bilang sama Fajrul, Pak Fajrul, apa hadisnya? Barang siapa yang mengurus urusan hambanya 1 hari untuk memudahkan urusan hambanya, lebih baik daripada dia iktikaf sepanjang hari. Lebih baik beribu-ribu kali lipat. Kenapa? Lah sampean. Kalau panjenengan itu iktikaf, dengan nih kan, dari Malang nih aku kan, panjenengan. Kalau panjenengan iktikaf, itu manfaatnya cuma bisa dirasakan oleh apa? Panjenengan. Tapi kalau misalnya Anda memudahkan kehidupan seseorang, maka keberkahannya itu beribu-ribu kali lipat. Lebih baik. Saya punya kakak kandung, ya, dokter anak, sekarang sudah dosen FK Unpad. Saya lihat hidupnya berkah banget. Mau ambil profesor, nanti dapat beasiswa di Kobe. Dulu dari Universitas Maranatha, akhirnya masuk ke kedokteran Unpad. Kuliahnya paling cepat, residennya paling cepat, koasnya juga kemarin di Maranatha cepat. Orangnya betul-betul berkah. Kenapa? Karena begitu jadi dokter dari hati. Kakakku kalau praktek di Antapani ketemu pasien, kasih email. Bu, email saya ya. Kalau anaknya ada apa-apa, ini nomor WA saya ya. Seneng semua sama dokter ini tuh. Karena apa? Dia mudahkan urusan orang. Coach Fahmi dapat kebab Turki Babarafi 200 outlet. Karena memang sudah mudahkan urusan orang. Coba Anda tanya tuh otaknya Dewa tuh. Hatinya Mas Dewa tuh sama Mas Mirza. Apa yang membuat Billionaire Store ada tegak sampai hari ini? Kita bela-belain sampai hari ini. Karena kita ini lagi mau nolong UKM-UKM kecil ini loh. UKM-UKM ini kalau ikut bisnis coaching, saya nanti mau ikut bisnis coach yang certified tuh 7 juta 2 hari bisnis mastery. Itu kalau misalnya UKM suruh ikut, itu mesin-mesin silernya itu dijual, ngerti gak maksudnya? Baru bisa ikut coachingnya itu. Dengan kita murah, ya, cukup dengan buku-buku kita yang 200.000, 300.000, itu jadi murah gitu loh. Makanya kita Billionaire Store ini sedang mengurus, sedang apa? Mengurus, ini fundamental. Saya jualan jadi reseller, sedang mengurus masyarakat. Supaya kebutuhan masyarakat itu terpenuhi untuk edukasi ini, supaya UKM ini bisa jualan. Ini harus dalam ini. Coba bisnis tentang mengurus. Coba lagi. Ayo terapkan sekarang ke bisnis teman-teman. Jadi kalau saya bilang ke Azi misalnya, kembaranku ya, Zi, bisnismu apa? Jangan ngomong terapi. Membantu orang tulangnya lurus. Membantu orang tulangnya yang terpisah nyambung lagi gitu. Membantu orang yang kakinya beda panjang jadi sama panjang gitu. Membantu orang supaya badannya segar, bekam. Jadi bisnismu apa? Bekam. Oh, nggak bertenaga. Bisnismu apa? Membantu orang supaya badannya sehat, darah kotornya keluar. Pakai kata membantu, mengurus, melayani, bertenaga.
Jualan jilbab, membantu orang supaya punya jilbab syar'i, elegan, nggak repot. Saya di Malang ketemu jilbab bolak-balik. Ownernya maksudnya, bukan jilbabnya. 2 tahun yang lalu saya ketemu 1000 pieces, sekarang 200.000 pieces. 200.000. Wah, aku nyesal nggak buat itu. Ya. Padahal katalognya dulu sudah tak bawa ke Mam, riset. Saya bilang, jilbab bolak-balik. Wah, ini panas nih bahannya. Wah ini, tapi ownernya itu apa? Supaya muslimah kalau beli jilbab nggak usah 2, side A, side B, ya kan? Beli 1, warna di sini merah, warna dalamnya marun. Kalau nggak 1 warna dibelokin sedikit jadi 2 kombinasi. Jadi jilbabnya bolak-balik. 200.000 pieces tadi malam sudah ngomong sama saya per tahun. Dari mukanya juga beda. Rasanya dulu waktu 1000 nggak begitu. Coba lihat muka-muka dewa waktu kelilit utang. Dramatis. Kamu scroll aja Facebooknya ke bawah. Sekarang udah bisa fitness, seger ya. Gak kena mobil dulu, gak kayak dulu ngantar ceker ayam gitu kan ya. Bisnis kambingnya kutilan gitu kan. Dramatis. Memang kalau sudah nanti banyak duit itu ganteng sendiri, tenang aja. Iya. Kelihatan gitu. Saya juga setelah jualan Melvin terlihat lebih ganteng. Iya, habis jualan SBDKK kan laporan setiap hari. Kayak warung aja 3 juta, 7 juta gitu. Bukan sombong, ini motivasi. Yortek. Loh iya loh, Didi itu kan gak seganteng sekarang. Sebelum dia jual wayang-wayang itu. Iya kan ya. Iya, kalau ada uang itu ganteng sendiri, tenang aja. Ibu-ibu tenang aja Bu, gak usah RH klinik apa, tenang aja Bu. Nanti kalau uangnya banyak, ibu tuh segar sendiri. Cerah gitu. Gak ngomongin orang, karena memang uang kita cukup gitu loh. Yang stres itu kan uang kurang, besok bingung mau makan apa. Sekarang udah, mau kemana nih? Malang, Surabaya, ini udah. Tinggal tekan aja Traveloka. Oh harus transfer ya? Oh gitu ya. Transfer Mas. Oh ini bagus nih pelatihan. Nggak lihat-lihat lagi harga. Oh Mas Randy 7 juta, harus bayar. Nggak usah kayak orang kurang duit gitu minta-minta diskon. Bayar. Loh iya Wak. Gitu kan? Gitu. Nanti kita tinggal videokan lagi kan. Oke teman-teman ya. Apa ini maksudnya? Fundamental bisnis. Bisnis itu hati-hati. Jangan salah sebut. Apa bisnismu? Jual training. Loh jangan. Bisnis saya adalah membantu orang memahami sesuatu sehingga aksinya berubah, hasilnya berubah. Coba tes. Apa yang mau angkat tangan? Coba bisnisnya apa? Coba angkat tangan. Tak bantu ngerancang kata-katanya. Coba. Ini bisnisnya jualan semua. Nah, coba bisnisnya apa? Arsitek. Nah, arsitek membantu orang merancangkan denah rumah, konsep rumah, di mana orang tersebut bisa nyaman tinggal di dalamnya, sesuai budgetnya, dan bisa berbahagia dengan denah rumah yang ada. Lah dikira bikin denah rumah itu gampang, susah, mesti ada ilmu. Jadi kalau arsitek gitu, Didi jangan di bisnis jualan stiker digital, jangan membantu orang gitu kan. Menghabiskan uang. Nah kan udah gila itu kan. Membantu orang supaya punya icon yang bagus gitu kan. Supaya ada ikatan emosi. Bagus-bagus sih saya ngeliat Didi itu. Nah. Sis kapan transfer? Akhwatnya nangis gitu kan ya. Icon-iconnya kan gitu. Sis kapan transfer? Jangan PHP, nangis akhwatnya gitu. Sebentar ya sis, stoknya lagi ditunggu kan gitu. Bagus-bagus loh Didi itu. Ya, mahal lagi ya. Nggak apa-apa, ini kan mafia Bani Israel ya. Ya, jual mahal ya, spending ya gitu ya. Cost-nya rendah, oke. Nah, yang terakhir adalah fundamental eksekusi. Apa? Fundamental eksekusi. Supaya gampang begini. Ujung atas, coba ulangi. UA, coba ulangi.
Ini tool saya ya, UAUB. Coba ulangi. UAUB. UA ujung atas. Coba ulangi. UA ujung atas, UB ujung bawah. Nah, ujung atas harus target yang luas ya. Target, kita ngomongnya target. Ujung atas tuh harus target. Ujung bawah ini harus aksi harian. Coba ulangi. Aksi harian yang bisa diukur. Jadi waktu saya ke Tata Motors, ujung atas, Mas, oke Mas. Sekarang kalau kamu nggak punya tujuan Mas, itu seperti kamu naik taksi Bluebird. Kamu masuk taksinya, ngomong ke supir, mau kemana Mas? Ya terserah. Kan supirnya frustasi kalau begini kan. Kamu memang punya uang berapa? 100.000. Kira-kira kalau kita punya 100.000, supirnya yang supir lakukan apa? Jalan-jalan sampai argonya berapa? 100.000 baru diturunin. Mending kalau dituruninnya di rumah. Kalau supirnya kreatif supaya nggak capek masukin tol, begitu 100.000 nepi, turunin pinggir tol. Pak sudah 100.000. Akhirnya kita tersesat. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan. Mas Dewa itu selalu ngerapin otak saya tuh lama banget waktu di Mekah. Target Mas, result. Berapa Mas Randy utangnya kemarin lunas? Masih segini. Wah saya, kok banyak gitu kan ya. Maksudnya yang sudah dilunasi kok banyak gitu loh. Karena Dewa bilang result Mas. Caranya terserah, fleksibel. Tapi yang penting hasilnya. Nah ini kita target. Waktu sama komisi teman-teman Tata Perdana Motor 10 juta dia bilang gitu. Lalu kita breakdown 10 juta per apa? Per bulan. Kapan? September 2016. Keluarnya kapan nih? September 2016 nih. Komisinya 15 Oktober 2016. Karena mereka rata-rata pakai leasing. Jadi uangnya itu cair 15 Oktober 2016. Jadi sudah jelas nggak golnya? Berapa golnya? 10 juta. Coba lagi. 10 juta. Oke? Untuk September 2016. Yang uangnya cair 15 Oktober 2016. Makanya saya jualan MCW kemarin, saya kira komisinya itu awal September. Begitu Mas Mirza kirim 30 sekian juta di tengah Agustus, saya terkejut. Karena nggak sesuai goal saya ini. Gitu. Harusnya September. Sombong lagi. 10 juta. Nah, tanya sama salesnya, 10 juta itu jualan berapa unit? 2 Mas. Katanya berapa? 2 apa? Varian yang mana? Varian yang mana? Tanya detail. Ujung atas sampai ujung bawah. Super S, kata dia apa? Super S. Nanti saya cerita juga nih tentang mobil India ya. Diesel 700 cc, gila nggak? Tapi baknya gede, 2 ton. Nah ini mental-mental India yang nggak cocok sama Indonesia. Jadi India itu seneng, murah, ngeden, seneng India tuh begitu, seneng. Nah di Lamongan nggak cocok gitu ya. Makanya saya bilang hasil coaching kemarin, you ngomong sama ya piar kihe, ciar kihe gitu kan, supaya diubah gitu. 2 unit Super S, 2 unit Super S, oke. 2 unit Super S sebulan itu kamu butuh orang yang ngomong, oke Mas aku beli berapa? Banyak nggak bilang yang oke Mas beli, ora transfer? Banyak. Pengalaman penerima invoice yang uangnya nggak datang ya di tos ya dia. Ya, rasanya pengen tak santet aja. Menuhin database ya toh. Cetak invoice nggak transfer gitu. Kalau Dewa keras sekali, transfer woi gitu kan. Kalau saya kan muter ke kanan ke kiri, sesungguhnya Allah itu maha membalas gitu kan. Terus transfer, invoice nggak dibayar-bayar. Aku invoice-nya SBDKK 249 ya. Semoga mereka diberi hidayah ya, transfer. Kira-kira kalau 2 unit itu yang oke harus berapa? Mereka nanya, maksudnya Mas? Loh kan ada yang ngomong, ya udah aku beli nih Super S. Dia saingannya Grand Max. Saingannya apa? Grand Max. Yang biasanya Grand Max ini kan spare part murah. Kalau misalnya Tata itu kan spare part susah. Tapi Tata ngomong begini, kalau spare part nggak ada 1 kali 24 jam gratis. Tata tuh ngegaranti begitu. Nah akhirnya ada orang yang kadang-kadang ngomong begini, oke apa? Coba.
Oke, tapi begitu oke balik ke rumah istrinya kan, apa mobil kok Tata gitu kan ya gitu. Kayak mantanmu yang dulu misalnya gitu kan ya. Aku nggak mau nama mobilnya mantanmu yang dulu misalnya begitu kan. Nah jadi sales ngomong oke-nya 20 orang. Coba lagi, oke-nya apa? Oke-nya 20 orang. Nah kalau oke 20 orang itu kira-kira kamu harus ngumpulin leads itu berapa? Dia nggak ngerti leads, ngumpulin database itu berapa? Mereka nyebut lah kira-kira 200 lah mas, kata dia gitu. Berarti per hari harus berapa kalau 25 hari kerja? Harus 8, muncul 8 prospek sehari. Coba lagi apa? 8 prospek per hari. Saya sambung sama materinya Mas Dewa, ya. Prospek jangan prospek sembarangan. Kamu masuk ke pasar, ibu-ibu bakul jamu, nggak butuh pick up. Bu, nama sama nomor HP-nya berapa? Lah ini berarti cold list. Prospeknya harus hot list yang memang dia butuh itu. Siapa kira-kira yang punya Grand Max? Di Jakarta itu Pajero menghantam si Fortuner, caranya gimana? Rumah-rumah yang punya Fortuner dipinjemin Pajero gratis sebulan. Sama Mitsubishi, Pak pakai Pak, lecet nggak apa-apa. Pak pakai Pak, lecet nggak apa-apa. Udah ini Bapak pakai aja. Loh, Fortunerku gimana? Nggak apa-apa, Bapak rasain dulu aja. 1 bulan kita kasih. Itu satu komplek itu banyak apa? Pajero lewat dan akhirnya, wih kok enak ya, kok enak ya. Rata-rata nggak ngembaliin, rata-rata ngejual Fortunernya dan pakai Pajero. Nah, itu prospek, itu berarti hot list. Nah ini 8 hari, maksudnya berapa? 8 prospek per hari. Anda misalnya mau jadi affiliate SBDKK, di lapak orang ya. 1000 closing umroh. Jelasin perharinya berapa. Anda mau reseller Billionaire Store 30%. Saya pengen 6 juta. Lah berarti 6 juta itu salesnya 20. 20 itu jual yang mana aja. Lain ini harus terjual berapa, ini harus terjual berapa. Dan itu harus di compelling scoreboard. Apa di compelling? Dipaksa. Coba lagi apa? Fundamental aksi itu dipaksa. Setiap hari. Tagih brutal sama diri kamu. Sudah belum gitu. Saya juga kemarin malam tuh tagih brutal. Berarti aku dikurang 2.500 pendaftar. Targetku nih 4.000 nih. Kurang 2.900. Gimana caranya? Oh ya aku nanti punya acara 1 September nih. 1 September nanti kalau ngumpul 1.000, nanti closingnya sekian. Wah aku punya temen yang di sini. Aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Mudah-mudahan ini bisa kita kejar nih. 2.500. Gimana caranya? Rasanya ngejar 4.000 aja udah capek banget gitu. Di WA sama Mas Dewa gitu. Harusnya kalau 198.000 itu sampean jualannya 10.000. Jangkrik gitu ya. Kesel banget. Semangat. Boy yang ngasih motivasi gitu kan enggak apa-apa. Coach itu kan macam-macam ya. Ada yang menginjak dengan kasih sayang gitu kan. Nah, dia tipe yang kedua. gitu kan. CEO gitu kan. Naik pesawat aja Lion Air. Cuit gitu. Aduh, perih banget gitu. Oke teman-teman sekalian, tepuk tangan ya buat kawan-kawan sekalian ya. Ya 10 minutes ini ya. Jadi sales yang top itu gimana? Fundamental dirinya ya. Kita kembali ke awal. Apa? Fundamental dirinya harus. Ini harus ada 3. Fundamental diri kamu nih harus fit. Alhamdulillah Allah karuniakan kita berkah hujan. Begitu penutupan gemericik begini kan jadi kayak Arifin Ilham ya. Kawan-kawan sekalian. Ayo kita coba lihat ke diri kita. Fundamentalnya harus benar. Energi positif yang kita kasih ke orang pasti balik ke kita. Ya toh? Pasti. Banyak-banyak nanam saham kebaikan. Ini fundamental diri loh. Mas, GGF-nya isinya apa sih? Oh ini isinya ini tentang gimana caranya kita bikin ini testimoninya. Bener nggak sih Mas? Itu bagus bukunya. Lu bener, ini sudah ada yang baca gini. Ya udah aku WA besok ya. Iya. Ingetin aku besok ya. Iya. Besok kita ingetin lagi. Gimana Mas? Ya aku lagi ngobrol sama suamiku nih karena kan harganya lumayan mahal. Oh iya Mas, ini kita lagi ada diskon. Oh iya gini. Ya sudah Mas, minta nomor rekening. Ngasih nomor rekening.
Lama-lama, enggak mas, aku pinjem aja temenku, ternyata tetanggaku ada. Sudah. Ya kan, rasanya hati kita sudah gimana. Tapi gini, kalau kita ngerti fundamental diri, ya Allah, saya jualan, dia tahu buku gara-gara Facebook. Ya Rob, hari ini dia nggak beli sama saya, malah baca ke yang lain. Mudah-mudahan ada kebaikan di kehidupannya. Benar nggak? Allah pasti hitung postingan kamu yang menyebabkan dia nyari buku GGF itu, walaupun ujungnya minjem. Apakah orang minjem GGF terus baca GGF itu kita sumpahin? Nggak berkah pinjem-pinjem, nggak ridho, nggak keluar ilmu nih, rahmat Allah tertutup apa begitu? Ya kalau dia minjem kita doakan gitu, alhamdulillah. Saya tuh ya waktu Melvin jualan sama Mas Dewa sepekan. Kalau saya SBDKK ini lumayan sedikit, ya akhir bulan aja kita kencengin gitu. Tapi waktu Melvin itu Mas Dewa juga bilang seminggu. Saya bilang sama Mas Dewa, Mas, kalau ada orang yang hidayahnya itu, hidayah ikut Melvinnya itu setelah penutupan pendaftaran gimana? Nasibnya dia. Pokoknya kita nyebut seminggu, tutup. Aduh. Habis itu kita udah punya masalah di fasilitas kirim email kita waktu itu ya. Ada yang gak nyampe lah, apalah segala macam. Saya sepekan itu teman-teman sekalian, ngemail sendiri, ya berdua sama teman, ngebalasin ratusan email sendiri, pertanyaannya macam-macam. Ini apa, ini, wah pokoknya macam-macam. Tapi kemudian ada yang nggak beli, itu saya sampai pagi loh, 2 pagi, setengah 3 tidur di kantor. Saya sampai kena kram leher seminggu, gini terus. Di mana-mana begini terus mata. Jadi begitu Melvin selesai close, saya sudah alhamdulillah istirahat. Apa? Fundamental diri selesai. Kalau fundamental diri selesai, teman-teman bisa fight terus. Coba fundamental diri. Fundamental bisnis. Jangan pernah ngerasa bersalah jualan. Malah kalau kamu gratis-gratis, dunia ini nggak jalan kehidupannya, bener loh. Kalau kamu gratis-gratis, kamu tuh zolim, menggratiskan. Saya ini udah pengalaman. Muda Mulia itu angkanya nggak wajar, 50.000. Gratis, saya tutupin dari bis konsultan. Sekarang Muda Mulianya tutup. Sebuah wahana kebaikan untuk anak mudanya tutup. Karena apa? Saya zolim. Kenapa saya zolim? Saya nggak jual. Padahal ada yang mau beli. Sekarang Muda Mulia mana, Kang? Dulu Muda Mulia sesi 8 akhir indah, 6 orang pingsan. Di sesi nulis surat kepada orang tua, banyak anak dan orang tua yang rekonsiliasi. Tapi sekarang wafat itu Muda Mulia itu. Kenapa? Karena nggak saya bisnisin. Kenapa saya bisa bawa ini? Lampu, keren kan? 2 kamera, HD, mic in. Karena SBDKK tuh omsetnya ratusan juta. Gurune gendeng. Jual video jadi duit. Gurune gendeng. Karena ratusan juta enak. Ayo kita bikin video. Sewa Kang, sewa. Nggak usah nawar. Ya, orang susah aja. Jangan pakai natural sound, pakai mic in. Siapin ini. Yang benar, profesional. Enak. Wah, SBDKK butuh materi bagus nih, yang kita harus aplikasikan. Coba aku mau tahu nih, pelatihan-pelatihan coach di seluruh Indonesia ini apa aja? Bayar. Kate Cunningham 85 juta per 5 hari. Tiket pesawatnya, PP sama tempat tinggal 60 juta. Total harus ke Amerika itu 180 juta. Tenang aja, gampang. Itu 2000 pendaftar. Tenang aja, makanya daftar sampai yang tahu diri gitu loh. Senyum. Your face gitu loh. Karena saya bisnisin. Kenapa pembicara kita Mas Dewa bisa nulis terus, produktif terus? Kenapa Mas Didi itu bisa kreatif terus? Karena dibisnisin, Anda dukung, Anda beli, berputar ekonomi. Yang buat sehat, yang jual sehat, seger-seger kayak Anda gemuk-gemuk. Dan demi Allah mereka, ya, kalau kita nggak jualin ke mereka, ya, mereka akan tetap membeli ke yang lain. Ngerti maksudnya? Mereka akan beli hiburan, nonton XX1, mending nonton SBDKK, Melvin. Ya kan?
Pasti habis uang itu. 245.000 itu pasti habis. Jadi tas, jadi apa wes lah. Mending jadikin GGF gitu loh. Paksa mereka untuk beli buku. Jangan ngerasa bersalah. Jualan ngerasa bersalah. Kemahalan ini buku. Nggak ada. Penari erotis, penari telanjang-telanjang itu, tiket masuk ke tempat-tempat maksiat itu 500.000, 750.000. Minuman keras itu 2,5 juta. Instagram, DWP kan kita tuh scroll. Harus tahu juga gitu kan. Mereka tuh jahiliyah tuh jalan karena apa? Bisnis, pelacurnya dibayar. Gak ada nge-share gratis-gratisan mas, gak ada. Bayar semua itu, makanya jalan industrinya. Germonya hidup sehat, diskotiknya ada manajer marketing pakai dasi ganteng karena dibayar. Kemaksiatan itu hadir profesional. Aku astagfirullah. Emosi nih. Makanya kalau misalnya Mas Randy komersil banget 198.000, aku rasa mau your mouth cangkemmu. Ya aku sabar-sabar aja lah. Makanya aku kalau di Facebook itu moderasinya manis gitu ya. Sebetulnya sih ini ya Allah, laknat ya Allah. Emosi juga sih kadang-kadang. Karena apa? Kemaksiatan itu bayar dan gak ada yang protes. Gimana kita jualan gak? Dan yang terakhir eksekusinya itu. Mas Dewa tuh ya, saya bergaul sama Mas Dewa tuh tenang, rapat tuh nggak banyak ngomong. Tapi catatannya 15 tahap. Yang ini diginiin, yang ini diginiin, yang ini diginiin. Saya ngikutin seminar dia kirim email itu. Otaknya itu udah kayak nyabang berapa kali gitu ya. Kalau orang dapat email ini dia nggak klik dapat email ini. Kalau dia nggak buka dapat email ini. Kalau ngeri. Eksekusinya kuat dan semuanya mesin. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.